Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yana Family. Oke, teman-teman, di sini saya masih ngebahas tentang kartu prakerja ya teman-teman. Tetapi ini buat teman-teman yang lolos di gelombang ke-9 atau yang di gelombang ke-8 maupun gelombang ke-7 yang belum membeli pelatihan ya teman-teman. Jadi saya akan mengasih tips supaya sertifikatnya cepat muncul di dashboard kartu prakerja. Oke ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum membeli pelatihan, jadi lihat dulu di aplikasi nanti mau membeli pelatihan di mitra pelatihan yang mana, dan teman-teman harus teliti dulu nama, nomor HP, dan emailnya harus sama ya teman-teman. Jadi takutnya nanti pas teman-teman membeli pelatihan ternyata lupa mengeluarkan akun saudara teman atau keluarga teman gitu ya. Jadi teman-teman sebelum membeli pelatihan, selain melihat dulu pelatihan yang mana yang cocok buat teman-teman, jadi harus diperhatikan juga di aplikasinya atas nama akun siapa. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke kursus pelatihan mana aja sih yang menurut saya ini ya yang cepat untuk menyelesaikannya dan tidak susah gitu ya teman-teman, dan cepat untuk mendapatkan sertifikat. Oke teman-teman, untuk pertama kali saya mengikuti pelatihan prakerja itu, saya mengikuti di kursus pelatihan sekolah desain ya teman-teman. Nah, untuk di sekolah desain sendiri saya menyelesaikannya dalam waktu 4 harian karena ada kendala ya teman-teman. Tetapi ada kendala juga cepat diselesaikan karena waktu itu kendalanya bukan hanya di sekolah desain aja, tetapi di semua kursus pelatihan agak terkendala karena waktu itu di gelombang keempat adanya webinar. Ya, pertama kali adanya webinar. Dan yang kedua, saya mengikuti pelatihan di Studi Ilmu. Nah, untuk pembelian pelatihan di Studi Ilmu, pelatihan saya yang kedua ini gampang teman-teman. Jadi latihan prakerja di kursus pelatihan Studi Ilmu itu sangat gampang ya teman-teman. Jadi kita pertama kali itu melihat atau mengikuti dulu tes ya teman-teman. Nah, sesudah mengikuti tes, kita langsung di langkah selanjutnya, yaitu melihat video materi-materi yang dikasih oleh kursus pelatihannya. Dan setelah itu mengikuti lagi tes ujiannya, dan untuk nilai kelulusan di studi ilmu itu 70 ya teman-teman, beda dengan di sekolah desain. Kalau dulu saya di sekolah desain nilai kelulusan itu 60 ya teman-teman, tetapi sekarang di sekolah desain itu 80. Untuk di studi ilmu sendiri itu nilai kelulusannya 70. Jadi kalau teman-teman belum mencapai nilai kelulusan yang dikasih oleh kursus pelatihan itu, jadi teman-teman bisa mengulang lagi. Nah, saya menyarankan buat teman-teman yang belum membeli pelatihan studi ilmu. Kenapa saya menyarankan untuk membeli pelatihan studi ilmu? Karena selain gampang dan tidak ribet juga, di sini saya menyelesaikan pelatihan itu hanya dalam jangka waktu 4 jam saja ya teman-teman. Itu dari saya pembelian ke menyelesaikan pelatihan, dan waktu itu juga saya bisa mendownload sertifikatnya ya teman-teman. Nah, cukup mudah ya buat teman-teman yang waktunya agak pendek gitu untuk mengerjakan pelatihan prakerja gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman disarankan aja untuk mengerjakan atau memilih pelatihan di studi ilmu, karena saya juga 4 jam itu selesai ya teman-teman untuk menyelesaikan pelatihannya. Dan di kemudian harinya saya mengikuti webinar hanya untuk 1 kali saja, dan webinar dilakukan untuk 1 voucher 1 kali webinar, dan 1 voucher itu hanya untuk 1 pelatihan saja ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, saya juga sarankan buat teman-teman untuk mengikuti pelatihan di Beach Lab. Kenapa saya menyarankan teman-teman untuk mengikuti pelatihan di Beach Lab? Karena ini di sini teman saya mengikuti pelatihan di Beach Lab itu tidak tidak ribet ya teman-teman. Jadi mudah. Jadi teman saya menyelesaikan pelatihan itu hanya dalam jangka waktu 3 hari. Kenapa bisa 3 hari? Karena teman saya ada pekerjaan pribadinya di rumahnya. Jadi
menyelesaikannya dalam jangka 3 hari saja ya teman-teman. Itu juga sudah termasuk kendala. Kendalanya waktu itu teman saya meminta tolong kepada saya karena vouchernya tidak muncul di transaksi atau top up dan tagihan. Jadi saya sarankan kepada teman saya untuk menge-close dulu aplikasi pembeliannya dan masuk lagi. Ternyata benar waktu itu teman saya menge-close dulu dan masuk lagi, vouchernya sudah ada dan menyelesaikan pelatihannya, dan sertifikat langsung bisa di-download di web pelatihannya. Nah, plusnya lagi teman-teman, untuk yang memilih pelatihan di Studiilmu atau BizLab ini, sertifikat itu muncul di dashboard Kartu Prakerja hanya dalam jangka waktu 2 hari sampai 3 hari saja teman-teman. Kalau nggak salah 2 hari ya teman-teman. Karena waktu itu teman saya selesai menyelesaikan pelatihan yang pertama dan saya selesai menyelesaikan pelatihan yang kedua. Hanya berbeda jam saja, tetapi harinya sama. Terus munculnya di dashboard Kartu Prakerja untuk sertifikatnya sama, hanya dalam jangka waktu 2 hari. Sudah ada, dan teman saya juga sudah langsung jadwal insentifnya sudah ada ya teman-teman. Jadi untuk di BizLab sendiri, teman saya itu tidak mengikuti webinar teman-teman ya. Jadi waktu itu teman saya cerita gimana caranya untuk masuk webinar. Karena teman saya salah. Seharusnya webinar itu pada pukul jam 4, tetapi teman saya masuk pada pukul jam 6. Jadi teman saya telat ya teman-teman, jadi gak bisa mengikuti webinar. Tetapi dilihat ke esok harinya, teman saya dilihat di dashboard Kartu Prakerjanya sudah muncul sertifikatnya teman-teman ya. Jadi berbarengan dengan munculnya sertifikat yang kedua di dashboard Kartu Prakerja saya. Tetapi teman-teman, saya sarankan teman-teman wajib mengikuti webinar 1 kali saja ya teman-teman. Jadi walaupun sertifikatnya sudah bisa di-download, tetap teman-teman harus mengikuti webinar 1 kali saja dalam 1 kali pelatihan atau 1 kali pembelian voucher, pembelian pelatihan. Nah, untuk di BizLab sendiri itu nilai kelulusannya teman-teman 60 ya. Jadi kalau 60 ke atas itu sudah pasti lulus, dan 60 ke bawah itu belum lulus. Jadi teman-teman bisa mengulangi lagi tes ujiannya. Nah teman-teman, saya mau sedikit lagi cerita ya teman-teman. Dulu saya sempat terkendala sertifikat tidak muncul di dashboard Kartu Prakerja melebihi 7 kali 24 jam. Ternyata itu kesalahan saya ya teman-teman. Karena apa? Karena nama di e-commerce itu saya beda ya teman-teman. Jadi nama di pembelian seperti di Bukalapak maupun Tokopedia maupun Fijar Mahir atau yang lainnya, itu ternyata teman-teman namanya, nomor HP dan alamat email itu harus sama dengan prakerja. Waktu itu saya emailnya sama tetapi namanya beda ya teman-teman. Tetap aja itu ngaruh untuk sertifikat prakerjanya gitu teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman sebelum memulai pelatihan jadi harus teliti dulu ya teman-teman. Nah itulah teman-teman mitra pelatihan yang menurut saya tidak ribet ya, gampang, sertifikatnya muncul di dashboard Kartu Prakerja. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mau memulai pelatihan, jadi harus teliti dulu ya teman-teman. Teliti di pembeliannya, teliti lagi di pelatihannya ya teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, karena di video saya memang banyak kekurangannya ya teman-teman. Tetapi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komentar supaya video saya lebih bagus lagi untuk membuat konten-kontennya ya teman-teman. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.